Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari-hari ini sedang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak tahu diri. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya siapa orang yang tidak tahu diri? Mungkin saudara berkata, aduh, pendeta ini kok ngomong bikin kaget. Orang tidak tahu diri, apa sih maksudnya pendeta? Yang pertama saya pelajari orang yang tidak tahu diri adalah orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak tahu berterima kasih. Artinya gini, Tuhan sudah baik, Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah mati dari kayu salib. Kita nggak tahu berterima kasih, kita tidak tahu bersyukur, kita tahu bersungut-sungut. Lu, masalah hidup kan selalu ada, kita kan masih ada di dunia. Tapi tahu bersyukur sedikit dong, tahu berterima kasih. Kita tuh kadang-kadang dalam hidup ini kurangnya cuma satu aja, kita kurang bersyukur. Kita selalu gampang emosi, gampang marah, gampang bersungut-sungut. Robah deh sekarang. Mari kita belajar untuk bersyukur, kita belajar berterima kasih. Dan saudara akan lihat banyak hal yang baik yang terjadi dalam hidup saudara. Begitu juga terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap orang-orang yang pernah menolong kita, terhadap bos kita di kantor. Belajar jadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Saudara, orang yang tahu bersyukur, orang yang tahu berterima kasih, jalan di depannya dilapangkan, jalan di depannya diluaskan, sehingga selalu dia lihat hal-hal yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, siapa orang yang tidak tahu diri? Adalah orang yang tidak berjuang untuk menjadi pelaku firman. Kita kan mengerti bahwa darah Yesus ditumpahkan untuk menjadi meterai perjanjian, sehingga langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Artinya, kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka saudaraku, kita nggak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tetapi kita nggak tahu diri, kita tetap mau hidup seenaknya, kita tetap mau hidup menurut ikutan hati nurani kita saja. Kita nggak mau berjalan ikut firman dalam hidup kita. Dan itu yang saya sebut nggak tahu diri. Kalau saja kita mau berjuang hidup ikut firman, maka di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, orang yang tidak tahu diri adalah orang yang hidupnya mempermalukan Tuhan. Saudara, Tuhan sudah mati buat kita, Tuhan sudah curahkan darahnya buat kita, Tuhan sudah buat apa saja buat kita. Tetapi masakan kita tidak mau mempermuliakan Tuhan, tapi justru hidup mempermalukan Tuhan? Ini nggak tahu diri, saudara. Kita sebut diri kita Kristen tapi kita berzina, kita sebut diri kita Kristen tapi kita korupsi, kita sebut diri kita Kristen tapi kita ceraikan istri, kita berkelahi sama suami, kita berkelahi sama semua orang, kita egois, kepala batu, mau menang sendiri. Ini yang saya bilang, kita mempermalukan Tuhan. Dan yang keempat, saya pelajari orang yang tidak tahu diri adalah orang yang tidak membalas budi baik dari orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, keberhasilan juga dipengaruhi oleh orang lain. Jangan jadi orang yang disebut seperti kacang lupa pada kulitnya. Ada orang-orang yang sudah pernah menolong kita, ada orang-orang yang sudah berbuat baik buat kita. Biarlah kita coba untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Biarlah kita coba tahu diri, ya, dia sudah menolong saya, biarlah saya juga jadi berkat buat mereka. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keselamatan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keselamatan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tahu diri. Nah, karena seperti saya singgung tadi, ada banyak orang nggak tahu diri. Biarlah kita di dalam Kristus menjadi orang-orang yang tahu diri, sehingga kita tahu bersyukur, tahu berterima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang tahu diri, kita mau sama-sama belajar 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7.
2 Samuel 7 ayat yang pertama sampai 7, demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Tuhan Allah diam di bawah tenda. Ini hebat. Ini yang saya bilang hebat. Daud diberkati, bukannya dia malah mikir bagaimana supaya lebih kaya, sukses lagi, tapi dia justru pikir bagaimana supaya rumah Tuhan bisa dibangun. Ini yang saya bilang, dia tahu diri bahwa semua yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Sehingga dalam pikirannya gimana bahwa segala berkat yang sudah saya terima ini saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh saudara, dunia hari-hari sedang jarang orang-orang yang tahu diri seperti ini. Lihat ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ayat yang ketujuh, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud adalah orang yang luar biasa. Dia adalah orang yang tahu diri. Dia sudah diberkati dan dia pikir bagaimana saya bisa berbuat lebih lagi untuk Tuhan. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Apa sih ciri dari orang yang tahu diri? Yang pertama, orang yang tahu diri adalah seorang yang berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada banyak orang mau beri yang terbaik bagi Tuhan, tunggu kaya dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kok dasarnya pelit. Jangankan kaya, saudara-saudara, miskin aja pelit, apalagi kaya. Karena kalau kaya dia pikir, aduh, saya mesti keluarkan uang 100 juta untuk Tuhan. Oh, nggak bisa, gede banget. Nah, ya kan? Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kalau mau memberi yang terbaik buat Tuhan, mulai dari apa yang ada. Tuhan kan minta sederhana, kembalikan perpuluhan milik Tuhan. Kita penghasilannya 1 juta, 100.000 itu Tuhan punya. Tuhan titip dalam tangan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kalau dari kecil saja kita tidak mau setia, lalu kita bilang, kurang, hidup tuh saya masih kekurangan pendeta. Tahukah saudara, orang sekaya apapun hidupnya selalu masih kekurangan. Karena orang makin kaya, pengeluarannya makin besar. Orang makin kaya, kebutuhannya makin banyak, saudara-saudara. Jadi pada dasarnya sebetulnya sama saja. Ini cuma masalah hati. Mau nggak kita belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan? 1 juta, 100.000 kedengarannya masih gampang. Tapi kalau penghasilan kita sudah sampai 100 juta, 500 juta, coba pikir, wah 10 juta mesti keluar. Wah 50 juta, wah enak banget pendeta. Ini kan, lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini bukan urusan pendeta atau bukan pendeta. Ini urusan tanggung jawab, ketaatan kita kepada Tuhan. Seorang yang tahu diri adalah seorang yang selalu berusaha memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia nggak akan bisa tenang sampai dia bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang tahu diri, dia takut berbuat dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud berkata, jaga hatiku ya Allah, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita jadi orang yang nggak tahu diri. Sudah banyak berkat Tuhan dalam hidup kita, tapi masih saja kita hidup dalam dosa. Kita minta ampun, kita buat lagi. Kita minta ampun, kita buat lagi. Tapi biarlah hari ini kita menjadi orang-orang yang tahu diri, yang berkata, Tuhan jauhkan aku dari dosa, karena aku tidak mau mengecewakan Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, ciri orang yang tahu diri adalah orang yang selalu ingin berbicara tentang kasih dan kuasa Tuhan. Dimanapun dia ada, dia mau ngomong tentang Tuhan. Dimanapun dia ada, dia mau bicara tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita dimanapun kita ada, kita berdoa, ya Allah, jadikan aku berkat, jadikan aku saksi Tuhan, jadikan aku alat dalam tangan-Mu, supaya lewat hidupku banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ingat, siapa orang yang tahu diri? Yang pertama, orang yang senantiasa selalu berusaha untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua adalah orang yang takut berbuat dosa, karena dia tidak
tidak mau mengecewakan Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang tahu diri adalah dia selalu ingin berbicara tentang kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dan yang keempat, ciri orang yang tahu diri, dia senantiasa menghadapi hidup ini dengan syukur, semangat, dan sukacita. Ini orang yang tahu diri. Artinya apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia nggak lihat sisi negatifnya. Dia belajar bersyukur. Dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Lalu dihadapi hidup ini dengan semangat. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak putus asa. Dia tahu Tuhan beserta saya dan saya akan melihat anugerahnya luar biasa. Dan yang ketiga, dia otomatis menjadi orang yang sukacita. Kenapa dia sukacita? Dia tahu dia tidak mungkin dikecewakan, dia tahu dia tidak mungkin gagal, dia tahu dia tidak mungkin dipermalukan, dia tahu tepat pada waktunya pembelaan Tuhan terjadi. Karena itu ketika Sadrak Mesak Abednego mau dilempar ke dapur api, Sadrak Mesak Abednego bilang begini, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia akan tolong. Tetapi perlu Tuanku Raja tahu, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Dengar, dia bersyukur, dia bersemangat, dia bersukacita. Dia dilempar ke dapur api, tetapi apa yang terjadi? Dari dasar dapur api tersebut, dia membuktikan bahwa Allah kita hidup, Allah kita luar biasa, karena satu utas rambutnya pun tidak terbakar. Ini yang saya bilang orang yang tahu diri, selalu berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan, takut berbuat dosa, selalu ingin bicara tentang kasih dan kuasa Tuhan, dan akhirnya dihadapi hidup ini dengan syukur, semangat, dan sukacita. Haleluya. Kalau sudah ingin nilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus juga, Tuhan lihat mereka yang terletakkan kanannya di dada, sehingga kami menjadi orang-orang yang tahu diri, yang mengerti untuk selalu bersyukur dan berterima kasih, untuk jadi berkat dan takut berbuat dosa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.